Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Gani. Di video kali ini Gani akan berbagi informasi mengenai cara cepat menghitung tetesan infus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini, dan di share juga ke teman-teman kalian ya, agar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Baik teman-teman, sesuai di gambar ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai makrodrip, mikrodrip, dan transfusi set. Jadi Gani punya cara khusus agar teman-teman bisa menghitung tetesan infus dengan waktu yang singkat. Baik, yang pertama untuk makrodrip atau yang biasa dipakai untuk pasien dewasa. Rumusan umum yang kita ketahui untuk tetesan infus yaitu kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam jam dan dikali 60 menit. Untuk cara cepatnya yaitu teman-teman bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. Kebutuhan cairan dibagi dengan waktu dalam bentuk jam dan dikali 3. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa dikali 3? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa faktor tetes makrodrips itu yaitu 20. Jadi 20 per 60 itu sama dengan 1/3. Jadi kalau 1/3 itu kita tidak perlu lagi tuliskan satunya. Jadi langsung per 3 saja. Jadi rumus cepatnya, kebutuhan cairan dibagi dengan waktu dikali dengan 3. Selanjutnya, untuk makrodrips dewasa, ini ada juga cara cepatnya. Namun, ketentuan yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menggunakan rumus ini, yang pertama, kita harus tahu bahwa satu kolv itu berisi 500 ml cairan. Yang kedua, cairan yang dipergunakan itu habis dalam waktu 24 jam. Dan set infus yang digunakan tentunya menggunakan makrodrips dengan faktor tetes 20 tetes. Jadi rumus cepatnya yaitu sigma kolv dikali dengan 7, hasilnya titik-titik tetes per menit. Nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Jadi sigma kolv itu artinya jumlah kolv yang digunakan. Jumlah kolv yang digunakan. Misalnya dalam 24 jam kita harus menghabiskan 3 kolv. Berarti 3 kolv dikali 7 titik-titik tetes per menit. Itu jawabannya teman-teman. Selanjutnya kita masuk untuk rumusan tetes infus mikrodrips atau biasa digunakan untuk menginfus pasien anak. Ya, rumus umumnya yang kita ketahui bahwa kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam jam dan dikali 60 menit. Untuk rumus cepatnya seperti ini teman-teman. Kebutuhan cairan dibagi dengan jam. Jadi langsung ya. Kenapa langsung dibagi dengan jam? Karena faktor tetes untuk makrodrips yaitu 60 tetes per menit. Jadi 60 per 60 sama dengan 1 atau habis. Jadi teman-teman langsung saja memasukkan rumus kebutuhan cairan dibagi dengan waktu atau jam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Selanjutnya untuk transfusi set. Teman-teman bisa menggunakan rumus kebutuhan cairan dibagi dengan waktu dalam jam dan dikali 4. Mungkin teman-teman bertanya, kok dikali dengan 4? Yang perlu kita ketahui bahwa untuk transfusi set itu faktor tetesnya itu 15 tetes per menit. Maka jika kita masukkan di rumus umum, faktor tetes itu 15. 15 per 60 sama dengan 1 per 4. 1 tidak perlu ditulis ya teman-teman. Jadi rumus cepatnya kebutuhan cairan dibagi dengan waktu dalam jam dikali dengan 4.
Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal, kebutuhan cairan pasien usia 30 tahun, yaitu 1000 cc dalam 12 jam. Berapa jumlah tetesan infus setiap menitnya? Jadi kita pakai rumus cepat. Yang pertama tadi teman-teman ya. Kebutuhan cairan dibagi dengan waktu dalam jam dikali 3. Kita lihat di sini pasiennya usia 30 tahun. Berarti kita menggunakan set infus makro drips. Oke teman-teman. Selanjutnya waktunya itu habis dalam waktu 12 jam. Berarti waktu itu kita isi 12, terus kita kali 3. Ya. Jadi 1000 dibagi 12 kali 3 itu teman-teman sama dengan 27,7 atau kita bulatkan 28 tetes per menit. Jadi itu cara cepatnya. Cara cepatnya lagi yang tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan rumus ini ketika perhitungannya dalam waktu 24 jam. Teman-teman bisa lihat sigma colv dikali 7 sama dengan tetes per menit. Pada soal kita lihat 1000 cc dalam 12 jam. Berarti 1000 cc itu sama dengan 2 colv. Karena 1 cc-nya itu 500. Karena 1 colv-nya itu sama dengan 500 cc. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14 tetes per menit. Langsung ya teman-teman. Nah, kenapa berbeda 14 tetes di rumus yang kedua? Di rumus yang pertama 28 tetes. Jadi ini masih dalam waktu 12 jam ya teman-teman. Jadi kita perlu kalikan 2 lagi. Jadi 14 dikali 2 sama dengan 28 tetes per menit. Dipaham sampai sini teman-teman? Oke, kita lanjut. Untuk soal yang kedua, kebutuhan cairan pasien usia 8 tahun 500 cc dalam 8 jam. Berapa jumlah tetesan setiap menitnya? Kita pakai rumus cepatnya ya teman-teman. Kebutuhan cairan dibagi dengan waktu atau jam. Yang kita ketahui di sini karena pasiennya pasien anak, berarti kita menggunakan set infus anak. Jadi kebutuhan cairannya 500 dibagi 8. 8 jam ya teman-teman. Hasilnya itu 62,5 tetes atau kita bulatkan 63 tetes per menit. Selanjutnya contoh soal untuk transfusi set. Pasien mendapatkan transfusi PRC 1 bag sebanyak 350 cc. Harus habis dalam 2 jam. Berapa jumlah tetesan setiap menitnya? Kita bisa pakai rumus cepat yang tadi di awal ya teman-teman. Kebutuhan cairan dibagi dengan waktu dalam jam dikali dengan 4. 1 bag PRC itu sebanyak 350 cc. Jadi kebutuhan cairan 350 cc dibagi 2 karena harus habis dalam waktu 2 jam dikali dengan 4. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus 2 jam? Karena untuk melakukan transfusi darah itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Karena darah ketika ada di suhu ruang itu lebih dari 4 jam darahnya akan lisis. Sehingga darah yang masuk ke tubuh pasien itu tidak berfungsi dengan maksimal. Jadi 350 dibagi 8 sama dengan 43,75 tetes per menit atau kita bulatkan 44 tetes per menit. Jadi itu saja dari Gani, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.